Recording in progress. Oke, baik kita mulai ya. Presensi gimana Bu? Nanti saya akan screenshot di waktu sesuka saya. Gitu. Ya, jadi kita hari ini adalah pertemuan kedua untuk backtracking. Kita hanya akan bahas dua studi kasus, tapi sebelumnya saya akan recall dalam waktu ya maksimal 2 menit untuk ngasih penjelasan ke kalian, review lagi prinsip utama dari backtracking. Yang pertama, kita harus ingat lagi bahwa backtracking itu pada dasarnya adalah exhaustive search, gitu ya, yang di-enhance, yang diperbaiki. Nah, perbaikannya dengan cara seperti apa, gitu kan ya? Karena kalian tahu bahwa, fokus ya, cari tempat yang duduk, diam, fokus, pegang alat tulis untuk motret, dan lain sebagainya. Fokus. Terus siapin pertanyaan, kalau ada pertanyaan mumpung ketemu saya. Ya, saya lanjutin lagi ya. Jadi backtracking pada dasarnya adalah exhaustive search, mirip, cuma diperbaiki. Nah, pertanyaan dari kalian adalah diperbaikinya dengan cara apa, Bu? Nah, perbaikannya itu dengan cara menambahkan constraint atau aturan atau rule. Nah, untuk apa constraint itu ditambahkan? Supaya kita nggak perlu mengevaluasi semua kemungkinan solusi. Karena kalian tahu exhaustive search itu pada dasarnya adalah brute force, yang mana kita harus evaluate semua kemungkinan solusi, dan itu bikin proses komputasinya jadi panjang banget, jadi lama banget, kompleksitas algoritma juga jadi besar, maka kita berusaha mengurangi itu dengan menambahkan constraint. Kalau solusi yang kita tambahkan, calon solusi yang kita tambahkan ke dalam solusi itu melanggar constraint, maka kita nggak akan lanjutin dia. Kita nggak akan lanjutkan ke calon solusi berikutnya. Kalau dia melanggar constraint, maka itu adalah sinyal bagi kita untuk melakukan backtrack, mundur ke solusi sebelumnya, untuk kemudian mencari solusi berikutnya, gitu ya. Jadi, pertama, saya ulang lagi, backtracking pada dasarnya adalah exhaustive search yang diperbaiki. Diperbaikinya dengan cara apa? Dengan menambahkan constraint. Kalau ada calon solusi yang melanggar constraint, maka kita nggak akan lanjutin, nggak akan terusin, kita akan balik arah, backtrack, terus cari solusi yang lain, gitu ya. Nah, supaya backtracknya kita itu bisa jalan, bisa dieksekusi dengan enak, maka kita menggunakan struktur data pohon. Oleh karena itu, backtracking dan nantinya minggu depan branch and bound selalu merepresentasikan solusinya dalam bentuk pohon ruang status. Gitu ya. Jadi semuanya nyambung nih. State space tree, kenapa jadi begini ya? Ya gitu. State space tree atau pohon ruang status ini menjadi wajib adanya. Kalau nggak pakai pohon, kita jadi nggak bisa backtrack. Iya, kalau kalian pakai graf kan jadi kemana-mana. Pattern-nya yang mana? Sementara kalau kita backtrack kan, backtracknya tuh ke parent yang di atas dulu sekali. Habis itu kalau nggak bisa baru mundur satu kali lagi. Gitu ya, jadi kenapa pakai pohon. Nah, kita akan masuk ke studi kasus pertama yang akan kita bahas hari ini. Perhatikan baik-baik, jangan banyak kedip. Eh, Biasanya saya kalau ngomong jarang untuk diulang. Jadi kalau saya udah ngomongnya agak pelan-pelan, itu berarti saya menekankan sesuatu. Kalau saya agak ngulang, berarti saya menekankan sesuatu. Jadi eh, effort dari kalian juga harus fokus ya. Jangan saya udah sampai mana Bu, tadi diulang lagi. Jangan kayak gitu atuh ya. Kalau pengen dapat diulang, siaran ulang, nanti lihat rekamannya atau versi tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, misalkan ini adalah studi kasus penjumlahan sum of subset, penjumlahan sum salah tuh. Penjumlahan atau sum of subset, penjumlahan himpunan bagian. Subset adalah himpunan bagian. Misal, saya punya sebuah himpunan yang terdiri atas n bilangan positif yang berbeda satu sama lain. Jadi bilangannya itu unik, nggak ada yang sama, gitu ya. Terus saya punya punya satu buah angka m misalnya. Terus saya pengen nyari
kombinasi anggota himpunan yang kalau dijumlahin itu sama dengan si M tadi. Nah, sum of subset atau penjumlahan subhimpunan itu maksudnya begini gitu ya. Nah, contoh untuk kasus yang kalian lihat di layar, maka untuk mendapatkan hasil 31 kalian udah bisa nebak, angkanya gampang banget. Anak SD pun bakal bisa tahu, yaitu 11, 13, 7, dan 24, 7. Jadi ada dua buah solusi. Ya, pertanyaan di ujian pasti bukanlah seperti ini. Mana aja himpunan bagian yang jumlahnya 31 untuk himpunan W seperti itu. Ah, bukan, itu mah pertanyaan untuk anak SMP ya. Nah, pertanyaan untuk anak kuliahan kayak kalian, kuliah di komputer sains, di informatika, maka pertanyaannya adalah strategi backtracking untuk mendapatkan solusi seperti ini itu kayak gimana? Nah, itu pertanyaan untuk kalian gitu ya. Nah, kalau jawaban kayak gini mah anak SD juga tahu lah. Itu ya. Jadi yang harus kalian kuasai adalah gimana cara merepresentasikan untuk mendapatkan solusi ini menggunakan gaya backtracking. Saya skip dulu ini, nanti saya kesini lagi. Nah, maka karena kita harus bikin pohon ruang status untuk backtracking, misal ini jumlah angka yang pengen saya cari 31, terus ini adalah kandidat elemen atau objek yang harus saya cari kombinasinya, maka kita akan apply backtracking di sini. Nah, kalian udah bisa nebak kan berarti aturan atau constraint, rule atau constraint yang kita mau apply untuk backtracking di kasus ini, yaitu si angka 31 kan. Kalau kalau dia jumlahnya lebih dari 31, maka saya nggak akan lanjutin. Nah, perhatikan juga bahwa, sorry saya tadi lupa bilang, untuk membangun solusi, bisa kalian lupa minggu lalu kita bahas kayak gimana, untuk menemukan solusi di backtracking ini kita harus bekerja bertahap. Karena pohon itu kan dibikinnya per tahap kan, per level kan, kayak gini kan, bikin per level. Nah, artinya yang ada di dalam simpul ini adalah calon-calon solusi kita. Kita urusin dulu objek pertama. Habis itu kita cek apakah sesuai constraint atau enggak. Kalau masih sesuai constraint, kita evaluasi objek berikutnya. Lihat, selalu satu persatu ya, kita masukin ke dalam solusi parsial. Jadi jangan sekaligus. Karena bukan seperti itu, geng. Kalau sekaligus kalian cari semua kombinasi himpunan bagian kan jadinya exhaustive search. Sementara kan kita maunya backtracking. So, tetap kalian harus evaluate satu persatu. Maka kalian akan punya kayak gini. Saya akan coba evaluate dulu objek pertama, saya masukin ke dalam solusi, yaitu jumlahnya 11, masih di bawah constraint. Karena masih di bawah constraint, saya lanjutin untuk solusi berikutnya. Saya akan dapat solusi parsial 24, masih di bawah constraint. Saya akan lanjutin ke objek berikutnya. Nah, 24 ditambah 24 kan jadi 48. 48 itu melebihi constraint. Nah, inilah yang menjadi sinyal atau penanda bagi kita untuk backtrack. Karena solusi sampai dengan di sini, di level 3 ini, sudah melanggar constraint. Jadi harus gitu ya. Nanti biasanya kalau di soal ujian itu kalian akan ditanya, constraint-nya apa yang mau dipakai untuk strategi backtracking yang disusun untuk permasalahan yang diminta. Kalian harus bisa menyebutkan, gitu ya. Bagaimana cara membangun constraint-nya, gitu ya. Nah, oke, ini melanggar constraint, kita backtrack ke level 2, masih bisa kan ngelahirin anak di sini. Nah, lahiran anak kiri itu artinya kita ambil objek itu, anak kanan artinya kita nggak ngambil objek tersebut. Gitu ya. Ini berbeda, saya berhenti di sini dulu. Ini berbeda dengan pada saat kalian dapat sirkuit Hamilton. Saya belok dulu. Nah, cara ngitungnya mah gampang. Di sirkuit Hamilton, lihat anak yang dibangun di pohon ruang status. Saya coba lihatin lengkapnya ya. Di sirkuit Hamilton, anak-anak yang dibangun dari sebuah simpul itu
itu kan bukan apakah kita ambil objek itu atau enggak kan? Bukan kan? Tapi saya mau melalui simpul itu atau enggak. Lihat beda ya. Nah, beda juga dengan pewarnaan graf. Yang jadi anak dari suatu simpul itu adalah, lihatin, jumlah warna yang tersedia nih. Kenapa kayak gitu? Ini kan simpulnya ya. Karena di pewarnaan graf, kita harus mikirin warna apa yang harus kita berikan untuk setiap kota kan. Maka yang jadi anaknya adalah ya kemungkinan warna. Makanya di sini maksimum adalah 3 warna nih, ya, 3 warna. Hati-hati ya. Jadi eh, sedikit tips, kalau nanti kalian, bukan kalau, harus ya, kalian harus effort untuk belajar mandiri yang seharusnya kuota belajar mandirinya itu 2 kali lipat dari beban belajar di kelas. Nanti kalian coba jembrengin semua pohon ruang status, dijejerin gitu. Kalian liatin untuk semua studi kasus yang pernah kalian pelajari, lihat apa beda dari semua pohon ruang status untuk semua studi kasus yang beda-beda itu. Kalian pelajari karakteristiknya. Jadi pas nanti ngerjain soal itu jadi ngerti gitu ya. Bagi yang belum ngerti itu kayak gitu cara belajarnya. Saya balik lagi ke sini. Tadi sampai sini kan? Nah, pada saat saya backtrack, saya lahirin anak di sini. Terus karena masih nggak melanggar constraint, saya lanjutin di sini. Nah, di sini karena sudah ada elemen terakhir dan ternyata saya menemukan solusi, maka kalau pertanyaannya adalah diminta untuk menemukan solusi pertama, maka kalian berhenti di sini. Udah dapat kan? Karena solusinya kan bisa jadi lebih dari satu. Pohonnya bisa gede banget. Maka jika diminta solusi pertama, ya udah kalian berhenti di sini. Tapi kalau diminta sebutkan atau gambarkan pohon ruang status lengkap untuk mendapatkan semua kemungkinan solusi, maka kalian harus melihat, memperlihatkan semua pohon ruang status secara lengkap. Nah, itu lengkapnya kayak gini. Saya kasih disclaimer dulu sebelum kalian ngerasa kabur dan ngerasa bisa memahami ini. Lihat, ini bukanlah solusi yang optimal. Saya akan tunjukkan satu lagi nanti masih di kasus yang sama, solusi yang lebih optimal. Gitu ya. Saya kasih disclaimer dulu sebelum kalian ngerasa, oh oke, saya ngerti, udahlah mau tidur. Bukan gitu. Lihat, solusi didapatkan dari ini nih, yang saya kasih tanda panah. Ada 2 buah solusi, kan? Solusi pertama, kalau saya telusuri sampai akar, saya akan mendapatkan, oh bilangan 7, bilangan 24 nggak saya ambil, bilangan 13 saya ambil kan, terus saya ke sini lagi, bilangan 11 saya ambil. Nah ini kan, jadi solusi pertamanya adalah 11, 13, dan 7. Sementara solusi kedua yang di sini, saya akan ambil 7, kan? Terus saya ke atas, saya akan ambil 24, ini nggak saya ambil, ini juga nggak saya ambil. Seperti udah bisa diduga, ah, jawaban pertama itu 4, berapa itu? 11, 13, dan 7. Dan jawaban kedua adalah 24 dan 7. Solusinya itu harus kalian buat solusi pertama 1, 1, 0, 1. Sementara solusi kedua tadi yang isinya 24 dan 7, representasi solusinya kayak gini. Nah, untuk menunjukin bahwa satu-satu di sini itu angka 1 di situ menunjukkan bahwa elemen tersebut kita ambil menjadi solusi gitu ya. Jadi, lihat bahwa pohon ruang status yang kita buat harus cocok dengan solusi yang sebenarnya kita tuh udah tahu. Gitu ya. Jadi, bedakan posisi kalian. Pokoknya kan saya tahu Bu isinya, bukan saya kan tahu jawabannya 11, 13, 7, 24, 7. Bukan begitu yang ditanya. Tapi strategi backtrackingnya seperti apa gitu ya. Gitu. Baik, ini adalah pohon ruang status lengkap untuk sum of subset, untuk M31 dan 4 buah
elemen himpunan seperti itu. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau ada, saya belum akan ngasih latihan soal dulu. Sebentar. Ini jam rawan. Kalian udah gede ya. Kalian ini adalah masa kuliah. Kuliah itu artinya kalian adalah orang dewasa yang harus punya tanggung jawab mandiri akan masa depan kalian. Tapi ya, kalian nggak mau belajar, ya kalian akan boleh, boleh. Eh, Cuma akan selalu ada konsekuensi dari apapun pilihan yang kita ambil. Kalian masih tingkat 2, yang kalian pelajari ini masih super duper sederhana. Ya, saya ngajar mahasiswa tingkat 2, 3, dan 4. Karakternya ya begitu. Ada yang perform di tingkat 1, tingkat 2. Ada yang ya tingkat 2 udah mulai sayang banget. Hanya karena habit atau kebiasaan belajarnya nggak mulai dibangun. Maka kalian harus mulai membangun kebiasaan belajar. Ya, dan itu di luar kendali kami, para dosen. Karena ketika udah di luar kelas, kami nggak punya kendali atas kalian. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi tadi itu solusi pertama. Nah, solusi kedua yang lebih bagus, lebih efisien. Kalau urusan pohon berarti lebih efisien, lebih bagus itu artinya jumlah simpul pohonnya lebih sedikit gitu ya. Segampang itu. Karena kita sedang berhadapan dengan pohon, nggak ada cara lain untuk mengetahui apakah solusi yang kita berikan lebih efektif atau enggak selain dari kita menghitung jumlah simpul yang dilahirkan. Nah, di sini saya akan tunjukkan versi perbaikan backtracking untuk kasus sum of subset hanya dengan melakukan sorting terhadap array input, terhadap himpunan yang mau kita, himpunan sedang kita olah. Lihat, saya urutin dulu. Jadi setiap tahapnya, di setiap tahap saya itu milih elemennya itu saya urutin dulu. Sedemikian sehingga saya bisa nambahin constraint ini. Salah. Ntar, hapus dulu. Yang paling belakang. Saya tambahin constraint baru yang warna biru yang di bawah. Gitu. Yang maksudnya, kalau kalau saya nambahin bilangan yang tersisa, tidak akan membuat nilai M itu tercapai, ya udah nggak usah. Saya nggak akan lahirkan anak itu. Kok bisa tahu Bu nilai elemen? Saya ulang ya, saya ngomong. Saya ulang ya. Kalau saya nambahin elemen yang tersisa, tapi tidak akan membuat saya mencapai nilai yang saya cari, 31, ya udah, saya nggak akan lahirkan anak ke situ. Nah, masalahnya adalah ini kan jadi bertentangan dengan konsep backtracking yang tadi kalian, yang selama ini kalian pahami, yaitu constraint itu baru bisa diterapkan kalau si elemen itu masuk ke dalam calon solusi kan, ke solusi parsial kan. Ini tuh belum masuk tapi udah kita periksa dulu. Nah, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena ini kita urutkan nih, diurutin kan? Artinya kita tahu yang nilai yang setelahnya kan pasti lebih besar dan kita tahu elemennya itu berapa gitu. Kalau dia lebih besar tapi tidak juga membuat mencapai 31, ya udah kita backtrack. Saya kasih lihat pohon solusinya ya, pohon ruang statusnya. Seperti ini. Nah, di pertama ini kita udah dapat solusi, terus kita tambahin backtrack. Solusi pertama udah kita dapetin kan? Ini
Saya kasih lihat pohon ruang statusnya. Kelewat. Kalian perhatikan ini jauh lebih sedikit jumlah simpul yang dilahirkan. Terus saya kasih lihat. Saya hapus dulu. Oh, bukan di sini ya. Clear all row. 18 simpul yang di sini. Itu karena kita mengapply constraint yang ini kan, makanya dia backtracking kan. Karena lebih dari 31 kita backtrack. Sementara rule yang di sini tuh di-apply kemana, Bu? Ini nih yang merah tuh. Tuh, ini ya. Saya kasih yang beda ya. Ada cuma dua ya. Hmm. Ini kan kita jadi nggak usah harus lahirin anak di sini ya, Bu. Sisinya cuma dikit, cuma dua simpul. Atau udah lumayan. Lumayan, ya untuk kasus ini ya ternyata cuma sedikit bedanya. Tapi kan kalau misalnya jumlah himpunannya banyak, nah itu kan bisa lumayan ya, gitu ya. Jadi ini cara untuk memperbaiki eh, sum of subset dengan backtracking. Ada beberapa Bu bisa nggak Bu variasi lain untuk memperbaiki backtracking untuk sum of subset ya bisa aja. Kan namanya backtracking itu kan objektif awalnya kan memang pengen memperbaiki exhaustive search kan, biar nggak usah kebanyakan yang harus dievaluasi. Ah, terus dia nambahin constraint, maka si exhaustive-nya jadi lebih bagus. Karena kita bisa backtrack, gitu kan. Nah, karena backtrack itu kita harus pakai pohon. Gitu. Jadi gitu ya. Ada pertanyaan, komentar? Mau nanya Bu, Hmm. ini jadi tuh buat yang kasus ini tuh dia tuh kalau misalkan ditambah dengan apa namanya W selanjutnya Mas melebihi atau melebihi itu langsung di-cut ya Bu? Nah, ini kan Ya. untuk tahu dia melebihi atau enggak kan harus ditambah dulu ya, ini dilahirin. Untuk kasus ini kan dia nambahin dulu kan, Hmm. baru diperiksa. Kenapa sih kayak gitu kan harusnya kita udah tahu ya. Ini sebenarnya agak debatable di sini kan harusnya kita itu nggak usah ngelahirin dia, kita juga udah tahu kalau nambahin maka lebih kan, gitu ya. Kesini maksud kamu kan? Iya. Sengaja saya nggak ngomongin itu dulu. Nah, sementara yang di sini kita udah tahu Bu, 18 kalau ditambahin 24 kan lebih. Ini aja nggak dilahirin tuh anaknya. Kenapa yang di sini itu dilahirin? Iya kan? Nah, justru sebenarnya gini, sebenarnya ini cuma masalah teknis dari, saya kan tadi bilang kalau yang solusi pertama itu berarti 0 di 24 ya, satu solusinya kan akan jadi begini, sementara yang di sini dia akan dapat solusi, solusi yang kedua itu 24 sama 7, 0, 0, 1, 1. Hmm. Em, Kalau kalian perhatikan, saya agak mundur dulu sebentar ya. Di yang tadi, yang nggak pakai diurutin, sebentar. Yang kalau yang nggak pakai diurutin, aduh berantakan begitu. Solusinya tuh selalu didapetin di ujung. Setelah kita, lihat ini, yang warna ungu tuh. Si solusinya didapatkan setelah kita mengelaborate sampai simpul anak kan. Selalu didapetin di situ tuh, yang ungu-ungu. Nah, kalau yang dengan gaya tadi, itu kan solusi itu eh, nggak harus sampai simpul leaf atau daun. Kita udah dapat ini sampai ini, yang ungu ini. Ya kan? Sini.
dia harus sampai ujung dulu, dia harus periksa dulu semua untuk bisa dapetin pasti mana aja elemen yang masuk ke dalam solusi ya. Wajar karena kan random, kita nggak ngurutin dulu kan. Nah, clear all drawing. Oh, kok nggak bisa hapus? Oh, karena saya pakai. Nah kan, kalau yang di sini kan saya nggak urutin, maka ya mau nggak mau saya harus periksa sampai ujung, sampai daun. Nah, kalau yang sementara yang di sini, saya kan sebenarnya nggak usah sampai daun, karena kita udah dapat solusinya 31. So, supaya kalian nggak bingung, Bu, sebenarnya kalau kita mau di ujian, kalau kalian nggak lahirkan anak ini pun sebenarnya udah benar. Karena udah dapat 31 kan. Saya lebih cenderung untuk ini nggak usah dilahirkan. Karena kalau di algoritmanya kan udah 31 udah berhenti kan. Kita nggak perlu explore eh, anak daun, anak berikutnya. Saya lebih suka yang begitu. Kalau kita mikirin algoritmanya ya. Jadi nggak usah Mau sampai daun. mau nanya lagi, Bu. Hmm. Hmm. Ini kan tadi ada perbandingan sama yang tidak di sorting dulu ya, Bu. Nah, Hmm. itu eh, untuk yang tidak di sorting kan dia dia apa menemukan masalahnya itu pasti di ujung daunnya, sedangkan yang sudah di sorting itu nggak sampai daunnya sudah ketemukan. Tapi kan Hmm. jika dilihat dari kompleksitas yang terurut ini kan pas kita nggak tahu arahnya itu udah terurut atau belum, pasti nambah kompleksitas itu sortingnya. Iya, pasti. Apakah apakah membuat dia lebih lebih baik dari yang tidak terurut? Good question. Nah, ini sebenarnya tergantung dari sorting itu kan M n log n. Kalau ada, wait, sebentar. Good question. Wait. Pada akhirnya, apakah bakal lebih bagus running time atau kompleksitas running time-nya, kompleksitasnya kalau dari sisi teori kan karena ada penambahan n kuadrat, worst case ya, ya kalau n log n lah. Kalau ini adalah n, maka kita punya n log n complexity kan. N log n harusnya kan dia jadi lebih banyak tubuh yang harus kita kerjain. Nah, tapi keuntungannya adalah kita itu bisa dapetin solusi, bisa jadi cuma di level sini aja, nggak usah sampai daun kan, gitu. Dan kalau si elemennya banyak, saya menduga jumlah eh, depth-nya kan jadi lebih banyak yang harus dievaluate. Iya, kalau ternyata solusinya itu bisa langsung kita dapetin di sebelah sini gitu ya. Maka solusi pertama maksudnya. Maka kita nggak usah harus elaborate, evaluate daun-daun yang lain, simbol-simbol yang lain, sorry, simbol-simbol yang lain. Maka kan dia jadi lebih cepat gitu kan. Kalau nggak kita sorting ya, kalau kita nggak sorting. Tapi kalau kita sorting dulu, eh, kalaupun misalnya nih solusinya itu ketemunya itu mungkin entah di sini, dengan disorting kan kita udah bisa harusnya bisa jadi lebih bagus. Tapi pada akhirnya itu semua harus dibuktikan, harus dibandingkan dari sisi running time-nya secara langsung, benar-benar dibandingin. Karena kita nggak tahu si solusinya itu bakal muncul ada di sebelah mana, di simpul yang mana. Kalau kalau backtracking kan dia tuh paling cepat kalau solusinya ada di anak sebelah kiri gini kan langsung ketemu gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu nih solusi bakal ada di mana, yang dicari yang berapa. Jadi pada akhirnya harus dibuktikan secara teoritis ya dia dibagi lama karena ada proses sorting dulu kan. Tapi pada akhirnya karena ada proses sorting, ada proses pembangunan pohon juga, ya, itu semua harus dihitung di running untuk tahu. Tergantung juga jumlah elemennya, tergantung juga berapa angka yang dicari. Gitu. Ya gimana ya? Karena untuk permasalahan yang basisnya exhaustive search begitu ya yang bisa dilakukan hanya berusaha untuk ya kali-kali lebih bagus. Good question. Thank you. Gitu ya. Ya harus dibandingin pada akhirnya. Nah, saya lanjutin ya. Thank you pertanyaannya. Saya appreciate. Saya hapus dulu ini. Nah, kompleksitasnya seperti biasa, kalau kita berhadapan dengan pohon, maka ya yang kita bisa lihat adalah seberapa besar pohon
itu terbangun. Nah, untuk kasus terburuk, maka yang pohon yang kita bangun adalah seperti ini. Di level satu, di level akar kan kita cuma bikin satu simpul. Kemudian di level satu kita bikin dua gini kan. Nah, di level apa tadi saya bilang? Ini level nol, ini level satu, ini level 2. Level 2 kan jadi 4 nih. 2 kuadrat kan? Maka kita akan punya deret geometri seperti ini. Ini sebenarnya rumusnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Ada bagian penyebut 2 minus 1. Kenapa nggak ditulis Pak? Tuh udah 2 minus 1 kan 1. Maka nggak usah ditulis gitu ya. Dan kompleksitasnya adalah paling buruk 2 pangkat N. Tetanya. Ini teori ya. Teoritisnya begini. Begitu. Sama lah mirip-mirip. Nah, kalau yang pewarnaan graf, yang jadi jumlah anak ini kan warna yang dicari. Yuk, kita latihan dulu 5 menit sambil kalian merenungkan ini. Yuk, cobain. 5 menit. Habis itu nanti salah satu share jawaban, kita periksa bersama. Iya, clear all drawing. Gak usah pakai AI, gampang ini. Salah nggak apa-apa. Yuk, 5 menit. 2 menit juga boleh. Ayo. 2, 10, 15, 27, 42. Disuruh nyari 52. Kalian udah bisa nebak solusinya kan? Ada dua solusinya ya. 10, 15, sama 27, 10 sama 42. Ada dua solusi itu. Yuk, coba latihan bikin pohonnya dulu. Ya, saya udah stop share supaya kalian bisa share, kita cek bareng. Ada yang udah? Kalau nggak ada yang share jawaban ya udah, saya skip. Kita lanjut materi berikutnya. Hehehe. Yuk, yuk. Atau di foto, share ke WA saya, ntar saya yang nunjukin ke layar kalau kalian ngerjainnya di kertas.
Yuk, ada yang mau bersedia share jawaban? Oh ya Bu, itu yang backtrackingnya yang pakai constraint itu ya Bu, atau backtracking biasa? Yang diurutin, Oke. ya pakai constraint. Iya, pakai constraint. Yuk, yuk. Salah nggak Jadi apa-apa. untuk kasus ini sama dengan DP ya, Bu. DP. Apanya? DP Apanya? yang memoization. Untuk Sebelah mana kasus ini. Soalnya memoization-nya kan sebelah mirip mana? mirip gitu kan, memilih dimasukkan atau nggak dimasukkan gitu. Hmm, di DP itu agak beda kalau kita milih untuk masukin apa ya? Beda. Tapi untuk kasus sum of subset ini nggak ada cara lain selain exhaustive search. Bisa sih pakai divide and conquer. Divide and conquer kita bagi dulu dua ini. Tapi tetap aja nanti harus mikirin yang ada di tengah-tengah gitu kan bakal ada sama. Yuk yuk, beda beda Fis. Nggak ada yang mau nih, nggak ada yang mau share. Saya lanjutin nanti. Kemarin di kelas sebelah ada yang share terus ternyata salah dan dia nggak nyadar kalau itu salah. Hmm. Haidar mau nunjukin? Lebih ke ini sih Bu. Kayaknya belum ketemu. Cuman kalau di Udah tunjukin dah. Malah malah. lupis, boleh lihat soalnya lagi nggak Bu? Mana soalnya? Soalnya ada di skrip. Kalau kalian kelamaan, sayanya males nungguin. Yang Oke. mana? Kelihatan. Ada yang udah selesai ngerjain atau belum? Kalau kayak nggak ada yang mau ngerjain, kalian semua males, ya udah saya lanjut. Saya nggak mau ngikutin yang males ya. Udah? Nggak ada yang mau? Oke. Kalian yang milih sendiri ya. Nggak mau dibahas? Oke. Bu marah bu? Enggak. Saya hanya nggak mau buang-buang waktu aja. Saya hitung sampai 10. Kalau nggak ada yang mau share jawaban, saya lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 10. Saya ganti share. Lamaan kali ya. Kalau nggak mau ya udah. Sekarang kayaknya gitu ya. Kalau kalian emang saya kasih kesempatan untuk belajar diskusi, kalian nggak mau ya udah. Kalau kalian emang nganggap bisa, ya bagus sih kalau kalian emang udah bisa. Masalahnya adalah ketika ujian seringnya itu tidak terbukti. Ya udah, saya lanjut ya. Ini materi terakhir di backtracking. Paling susah. Saya akan bahas knapsack ini dua dengan dua strategi. Hari ini di strategi backtracking dan minggu depan di branch and bound. Prinsipnya mirip, cara kalkulasi ngitung-ngitungnya mirip, yang berbeda hanya di simpul mana yang harus di-expand duluan. Nah, kalau di branch and bound nanti kita pakai queue atau priority. Kadang pakai queue, kalau yang best first pakai priority queue, tapi kalau yang backtracking eh kita pakai stack. Ya, ya gitu deh.
Nah, untuk knapsack, kalian udah tahu lah knapsack itu apa, nggak usah dikasih tahu lagi. Kalau nggak tahu, kalian kebangetan, karena ini udah pekan keberapa tuh. Kita bahas knapsack itu kan dari sejak brute force, greedy, dynamic programming gitu ya. Jadi di knapsack ini, kalau kita pengen selesaikan pakai backtracking, maka kira-kira seperti inilah pohon ruang status lengkap yang akan terbangun untuk 4 buah barang yang saya punya di situ tuh. Barang yang saya punya ada 4 dengan profit dan berat seperti terlihat di layar. Mana sih coret-coretannya? Oh, salah milih. Salah milih pen. Ini ya. Profit dan beratnya $40, 2 kilo, $30, 5 kilo, dan seterusnya. Maka pohon ruang status kalau pakai gaya backtracking yang terbentuk akan seperti ini dengan solusi itu ternyata untuk kasus ini kita dapetin di sini nih. Gitu ya. Eh, yang masuk ke dalam karung adalah barang ketiga. Ini kan anak kiri itu artinya kita ambil barang itu. Ini 1, ini 0, saya ambil barangnya kan. Kalian kan bisa menduga begini, ini kenapa nilainya $40 ya? Kan sama ini. Oh, berarti si barang 1 masuk. Kok ini 0 ya? Oh, berarti barang 1 nggak masuk. Gitu lah ya. Terus ini di sini kok 70 simpulnya ya? $70 ya, berarti kan 30 tambah 40 gitu ya. Jadi anak kiri kita masukin barang, anak kanan kita memutuskan untuk nggak masukin barang. Nah, constraint-nya kalian bisa tebak bahwa yang paling terlihat jelas constraint yang bisa kita apply untuk kasus knapsack adalah si kapasitas karungnya kan. Lihatin di sini nih. Di level 3, ini level 1, kan. Level 1, ini level 2, di level 3 kalian sudah akan memasukkan 3 barang kan. Nah, tapi kapasitasnya jadi 17. Berapa sih Bu kapasitas karung ini? 16. Di mana tulisannya ada nanti di bawah. Nggak saya tunjukin dulu. Karena dia melebihi constraint, maka di sini akan backtrack, terus dia akan melahirkan anak setelahnya, gitu ya. Constraint yang paling kelihatan adalah itu, di sini, 17. Nah, apakah cukup dengan constraint ini aja? Nah, ternyata enggak. Karena kalau kalian pakai constraint itu aja, maka jadinya akan banyak banget simpul yang harus dilahirkan, yang harus dievaluasi. Maka di backtracking, kita akan melakukan penambahan rule sehingga constraint-nya itu nggak cuma kapasitas karung. Itu ya, apa tuh? Nanti bentar ya. Sebentar gitu ya. Nah, gimana cara ngapusnya? Tuh, clear all drawing. Bisa. Nah, gini-gini. Saya skip dulu bagian ini. Nanti saya balik ke sana lagi. Gitu ya. Abaikan dulu tulisan kanan, di kanan atas. Kalau kalian nggak ngerti, abaikan dulu. Nanti saya akan bahas itu. Tapi coba perhatikan di sini dulu. Perhatikan ya, kalau nggak ngerti nanya. Tapi jangan sampai saya udah sampai mana, terus kalian minta saya untuk balik lagi atau dai. Gitu ya. Ini adalah 4 buah barang yang saya punya. Saya akan evaluate satu persatu barang itu untuk saya masukkan ke dalam pohon status, pohon sebagai representasi solusi. Perhatikan si barang-barang yang ada di sini, ini sudah saya urutkan berdasarkan densitas. Lihat tuh densitasnya kan, dari yang tertinggi ke terendah. Kenapa sih harus kayak gitu, Bu? Eh, Sebenarnya alasannya cukup sederhana. Waktu kalian belajar knapsack pakai greedy, secara umum greedy by density itu kan merupakan strategi greedy yang paling sering menemukan solusi yang mendekati optimal gitu kan. Nah, makanya kita pakai itu sebagai cara pemilihan objek-objek dalam membangun pohon ruang status di backtracking ini. Gitu ya. Jadi ini terurut berdasarkan density. Nah, di sini kalau kalian perhatiin ada satu angka ketiga di tiap simbol yang dari tadi nggak mau saya sebutin dulu. Um, itu apa sih Bu namanya? Itu namanya bound kalau pengen tahu. Nah, sebenarnya saya pengen cerita dulu kenapa dia perlu ada.
Kalau gitu ya, siap-siap ya. Kalau kita hanya menggunakan constraint berat karung, kapasitas karung untuk membuat solusinya itu supaya backtrack kayak gini, gitu kan. Maka ketika saya berada di, lihat yang di sebelah sini, gitu, eh, saya masih harus ngurusin ini kan, lahirkan di sini kan, selama dia tidak apa tuh melanggar berat karung kan. Jadi banyak banget simpulnya. Sementara sementara di sisi lain kita kan pengen menghindari simpul yang dilahirkan terlalu banyak. Maka saya akan menambahkan, bukan saya sih yang bikin algoritma ini, menambahkan satu buah rule yaitu kayak gini. Logika logika dasarnya begini. Kalau kalau mana saya hapus dulu. Wait. Kalau apa yang membuat saya tidak melahirkan anak-anak di sini gitu ya. Prinsipnya sederhana banget. Ini juga kan, ini kan seharusnya bisa dilahirin nih. Karena ini kan artinya saya ngambil cuma barang ke 1, 2 kilo, barang kedua nggak saya ambil, barang ketiga nggak saya ambil kan, ini enggak. 2 ditambah 5 kan masih 17. Artinya bisa dong saya expand simbol di sini. Tapi kan ini nggak dilakukan tuh. Di sini juga nggak saya lahirkan kan, di sini anak-anak ini. Apa sih yang bisa membuat saya menghalangi saya untuk tidak melahirkan anak-anak yang di simpul-simpul merah itu? Ada yang bisa nebak nggak logikanya? Hafiz yang biasanya kreatif. Apa Fis yang bisa membuat saya nggak melahirkan simpul-simpul itu kira-kira? Saya kurang tahu nih alasan pastinya karena Ah, saya lagi terbang tadi kan pikiran. Cuma yang pasti adalah yang kanan itu tidak ditelusuri lagi karena yang kiri udah pasti paling gede. Jadi nggak usah ini dicari. Cuma pasti. saya nggak tahu caranya gimana. Gini. Kalau kayaknya udah pasti jelas ya dia melanggar constraint 17. Tapi kan yang di sini itu kan belum tentu melanggar constraint. Nah, jadi kalau saya mau hapus clear all drawing masih agak gaptek. Kalau eh, kalau ternyata eh, keuntungan yang saya dapatkan di sini tidak lebih menguntungkan dari keuntungan sekarang yang udah saya pegang, maka saya nggak usah lanjutin ke situ. Saya ulang ya, kalau kemungkinan profit yang bisa saya dapetin dengan expand simpul-simpul ini tidak lebih baik dibanding profit yang sekarang saya pegang, berarti di sini kan, maka saya nggak usah jalan ke situ. Nah, rumusan kayak gitu tadi, eh, itu yang jadi rumus di sini. Nanti kita ke situ ya. Nanti kita ke situ. Saya nggak akan jelasin itu dulu nanti. Jadi, eh, pada saat saya lahirkan sebuah simpul di sini, simpul akar level 0, saya itu kan sebenarnya sudah bisa menduga cita-cita profit tertinggi yang bisa saya dapatkan dari kasus ini itu kan berapa. Dengan fractional knapsack, kalian akan bisa dapetin profit tertinggi itu, yaitu 40 tambah 30, udah 7 kan, tapi harus 16 ya. Dengan fractional knapsack, kalian akan punya 40 tambah 30 profitnya, terus 9 kilo dari 10 dikali 50, maka kalian akan punya 115 kan, yang angka di sini. Ini adalah profit tertinggi yang bisa didapatkan. Istilah saya cita-cita, profit yang dicita-citakan. Tapi tidak akan pernah bisa dicapai karena kita pengennya di knapsack ini adalah knapsack yang integer, 0 atau 1. 0 barang itu nggak kita masukin, 1 kita masukin barang itu. Maka kita harus bikin sebuah
targetan tertinggi yang mungkin targetan profit ya, yang masih mungkin kita dapetin. Nah, di sini itu disebut sebagai upper bound, batas atas. Contoh, nanti cara ngitungnya rumus serumit ini sebenarnya sama kayak logika sederhana saya di sini, tapi nanti kita kasih itu contoh ya. Di sini, pada saat di sini, kenapa sih ini nggak dilahirin? Karena pada saat di simpul 3,4, max profit yang sudah saya pegang, max profitnya itu adalah 90. Tahu dari mana, Bu? Iya, saya udah tahu pokoknya. Sementara bound yang saya hitung di simpul itu cuma 50. Artinya, kalau saya lanjutin dia, saya tuh maksimum profitnya cuma bisa dapat 50. Kok bisa, Bu? Coba deh, kalian ada di sini, simpul 3,4. Kalian kan udah pegang barang ke satu kan? Ini enggak kan karena 0 ya. 1, 0. Terus habis itu ini 1, 0. Barang kedua nggak kalian ambil, barang ketiga juga nggak kalian ambil kan? Barang yang kalian ambil kan ini kan? Barang ke satu yaitu 40. Terus kemungkinan kalian akan ambil ini kan? 40 tambah 10 kan 50 nih. Nah, oh, kalau saya expand dia, saya itu bakal cuma bisa dapat maksimum profit 50. Sementara di simpul 34, saya itu udah tahu maksimum profit yang didapatkan sampai dengan di simpul 3,4 karena udah ngelahirin simpul-simpul lainnya, itu adalah 90. Artinya, perjalanan saya ke sini tidak akan lebih baik kan? Karena mentok di 50. Maka saya nggak akan lahirkan dia, saya akan backtrack ke atas dan akhirnya ke sini. Hal yang sama juga berlaku untuk kasus ini. Di sini, saya punya profit, udah tahu profitnya 90, dan saya kalau lahirin dia, nah, kemungkinan profit terbesar yang bisa capai itu cuma 82. Ya kan tidak lebih menguntungkan dari 90, maka ya udahlah nggak usah. Gitu ya. Makanya yang di bagian bawah itu adalah bahasa gaulnya profit yang dicita-citakan yang mungkin akan dicapai kalau saya expand simpul itu, gitu ya. Yang di atas itu adalah profit lokal, nanti kita bahas. Jadi yang penjelasan saya tadi kemudian dirumuskan, saya akan expand suatu simpul jika simpul itu memang promising untuk di-expand. Nah, definisi promising non promisingnya adalah kalau si bound-nya atau profit yang mungkin akan didapat kalau saya expand simbol itu masih kurang dari max profit yang ada sekarang, current profit sekarang, atau udah berarti ya nggak usah expand simbol itu. Sesederhana begini. Itu ya. Nah, kalian pasti akan tanya, bound-nya gimana cara ngitungnya? Ada di sini rumusnya nanti ya. Sebenarnya saya udah ngajarin cara ngitung bound tadi tuh, pakai logika. Terus max profitnya itu apa? Nanti kita cerita ya. Nah, ini adalah untuk ngitung bound-nya secara matematis. Kalau gaya saya ini kan pakai logika, kemudian tapi kan komputer nggak ngerti. Nah, kita harus translate itu ke dalam rumus matematis begitu. Yuk kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu. Aku nggak bisa jalan. Saya akan mulai jelasin satu persatu elemen dari setiap simpul. Di setiap simpul, kalian akan punya beberapa properti. Yang pertama adalah properti profit yang didapatkan kalau saya ngambil barang di level itu 40 ya, make sense ya. Terus angka 2 di sini adalah bobot yang didapat, total bobot yang didapat sampai dengan simbol itu, lihat di sini 2, kalau di sini berarti 7 karena 2 ditambah 5 kan. Terus ini 17 karena 2 tambah 5 tambah 10. Lihat di sini, ini 0 karena saya nggak ngambil barang ke 1. Terus lihat contoh di 2,2, 2 kilo karena saya cuma masukin barang ke 1 kan, barang kedua kan nggak saya masukin gitu ya, make sense ya. Terus profit angka-angka yang di atas itu juga make sense. Ini kenapa cuma 40? Ya karena saya cuma masukin barang ke 1. Coba saya tanya deh.
Di simpul 3,4 yang saya lingkarin ini, kenapa profitnya 40? Suara saya itu kedengeran nggak sih? Kedengeran Bu. Kedengeran? Em, karena apa namanya hanya item satu yang dipilih. Mm-mm. Betul. Akhirnya, untung kalian nggak tidur. Nah, di 3,3, lihat 90 kan? Karena yang saya masukin adalah barang ke 1, 40, barang kedua nggak masuk kan ini nih. Kan jalurnya begini. Ini ke sini kan? Dan barang ke 1 sama barang ketiga. Gitu ya. Sampai di sini saya berharap kalian sudah ngerti makna dari angka atribut pertama dan kedua dulu, atribut ketiga nanti. Gitu ya, bisa ya. No question berarti ngerti. Nanti kalau pas ujian, pas kuis nggak ngerti, ya resiko ditanggung sendiri. Nah ya, nah ada properti ketiga yang disebut sebagai upper bound, itu yang saya bilang tadi, definisinya adalah kemungkinan profit yang bisa didapatkan kalau saya mengekspand simpul itu. Gitu ya. Contoh di sini tadi 115. Kalau saya expand simpul 0,0, maka saya bisa masukin barang ke 1, 40, barang kedua 30 ini ya, sama barang ketiga. Tapi karena karungnya tuh batasannya cuma 16, ini kan 17 tuh totalnya. Maka saya cuma bisa masukin sebagian aja kan barang ketiga. Kenapa sebagian? Bukan masukin satu-satu. Yang pertama masuk barang ke satu. Tahap kedua masuk barang kedua satu-satu kan. Nah si barang ketiga kan baru masuk di tempat ketiga. Maka saya cuma bisa masukin 9 kilo dia. 9 per 10 kali 50. Maka kalian akan punya 115. Itu ya di sini. Nah, ini sebenarnya Bu kalau pakai rumus ini gimana? Coba perhatiin ya. Saya pakai rumus ini. Saya set pada saat disimpul 0,0, profit yang saya punya di situ kan nggak ada. Gitu ya. Terus saya punya I-nya, J sama dengan I plus 1 kan. I-nya adalah 0 kan, karena masih di level akar. Maka saya set J-nya sama dengan 1. K-nya itu berapa? K-nya adalah 3. 3 minus 1. Kenapa 3, Bu? Karena K itu adalah definisinya simpul di mana yang akan membuat jumlah bobot itu melebihi kapasitas karung. Kalian tahu di sini item ke 1 2 kilo, 5 kilo, item kedua, item ketiga 10 kilo, berarti 17 ya. Nah, kalau kayak gitu, di level ketiga inilah bobot akan lebih dari 16. Maka K-nya adalah 3 gitu ya. Terus ini berarti P, C ditambah ini W dikurangi sesuatu sebentar dikali dengan P yang ke K itu 3, P3. P3 itu berapa ya? 3 P3 dibagi W 3. Nah, saya akan punya 0 ditambah 1 sampai 2 kan? Berarti 40 ditambah 30 kan cuma 2. Ini kan 3 1 2 tuh. Terus di sini W-nya itu tot weight itu apa sih Bu? Kalian bisa masukin rumusnya juga, yaitu W dikurangi, W itu adalah 16, saya kurangkan dengan 2 ditambah 5, 7. Ini kan, kalian masukin ke rumus ini, kalian akan punya dapat 7. Saya kali dengan, berapa tuh? P3 adalah 50, W3 adalah 10. Wah, ini kan sama aja. 70 ditambah 9 kali 10 per 50. Sama kayak tadi kan? Kayak ini nih sama nih. Jadi logika yang kita pakai sama saja dengan rumus di sini gitu kan. Cuman komputer itu kan taunya rumus. Jadi logika kita ubah ke dalam
rumusan formal, persamaan formal jadi begitu. Ini sama dengan 115. Nah, yang kayak gini kan gaya fractional knapsack. Gitu ya. Ini 115. Ada pertanyaan? Enggak ada? Kompleksitasnya, Bu. Tunggu sebentar. Kompleksitasnya. Apakah backtracking untuk knapsack ini paling bagus? Enggak. Knapsack itu kan paling bagus kalau pakai dynamic programming. Gitu ya. Bu mau nanya Bu. Yes. Misalkan posisi kita berada di yang, aduh, bilangnya gimana ya? Item satu dan item 2 tuh dipilih. Nah, menghitung kan ketika menghitung bond, kita profit sekarang itu berarti 70 ditambah dan eh, sum K-1 dan J-nya itu I+1. Nah, K ini kan eh, simple yang berpotensi melebihi apa namanya berat karung ya. Ya. Berarti kalau di item satu item 2 itu kan udah 7 tuh. Berarti kan simpul selanjutnya itu udah udah ini kan berpotensi melebihi. Hmm. Nah, berarti itu nanti ditulisnya K-nya itu 3 Tetap 3. tetap 3. Ini kan. Sini ya. Oke. Di posisi simpul 2,1 itu kan. Kita udah nambahin Ya. 2. Maka nilai K-nya berapa? Ya kan tetap 3. Karena di K yang ketiga, di level 3 ini, yang dia akan membuat jumlah bobotnya melebihi W. Gitu. Oke. Di sini kan. Di sini tetap 3. Di Ya. sini juga 3 kan. Nah, Ya. berarti kan kalau kayak gitu saya cuma nambahin, nggak nambahin apa-apa ya. 3 kurang 1 kan 2. Hmm. 2 tambah 1, 3. Ini kan jadi nggak ada kan. Nggak Hmm. ada barang kayak gini kan. Ya. Jadi aneh ya. Maka profit di situ, profit saat itu kan udah 70 tuh. Karena 2 barang masuk kan. Nggak ada barang lagi yang kita tambahin. Karena kalau nambahin barang itu kan seutuhnya itu 50 kan nggak boleh. Jadi Ya. berlebih. Maka saya cuma ambil sebagian aja. Gitu kan. Maka saya akan punya 115. Gitu. Nah, masih dianggap promising karena si bound-nya kita masih lebih gede dari max profit. Saya belum nyebutin max profit tadi. Saya mundur lagi ya. Max profit itu adalah variabel global yang kalian pakai untuk nyimpen max profit yang didapat eh, pada saat setiap kali kalian gerak dari satu simpul ke simpul yang lain. Ya, max profit adalah variabel global. Nah, ini variabel global yang harus kalian set nilainya dan itu akan berisi nilai maksimum profit yang didapatkan dari kasus ini. Nah, gitu. Nggak disebut ya. Nah, di slide saya ini udah ada di LMS, detail penghitungan per simpulnya sudah saya berikan. Nanti kalian bisa recall atau review lagi pada saat belajar mandiri. Belajar mandiri itu harus ya, karena porsinya kan 2 kali dari saat kalian ketemu dosen. Lihat ini max profit pada saat simpul di sini saya set 0 karena saya belum dapat profit apapun. Profit di simpul ini 0, weight-nya juga 0, nilai K-nya 3 karena begini ya, sesuai dengan definisi yang tadi itu di atas tadi ya. Maka saya lanjutin, saya akan ngitung bound-nya, upper bound-nya. Saya dapat upper bound-nya 115. Nah, sesuai dengan constraint yang kita punya, kalau bound-nya cita-cita profit maksimum yang kita idam-idamkan itu lebih gede dari max profit, masih nol kan max profitnya nih, masih nol nih. Maka kita harus expand simbol itu karena ada harapan di sana gitu ya. Makanya saya pakai istilah cita-cita. Ada harapan bahwa kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ada harapan masa depannya bakal lebih baik. Semoga itu berlaku juga untuk masa depan negara ini. Udahlah ya. Lumayan Yuk. juga ngekat tri-nya. Motong tri-nya lumayan juga. Ya, gitu ya. Nanti kalian biasanya kesulitan di sini, tapi pada dasarnya adalah kalau kalian pengen coba ngafalin juga bisa. Tapi kalau
sedikit level up untuk memahami, ini tuh kalian bisa bikin sendiri kan sebenarnya rumusan ini. Gitu. Kayak gaya saya tadi kan, saya pakai logika yang, ternyata sama aja. Karena nanti soal-soal ujian itu kan akan begitu, jarang sekali yang mirip banget sama soal yang kalian dapetin di kelas, gitu ya. Ya kalau pengen dapat yang nilai outstanding, ya memang kalian harus outstanding gitu ya, jangan average. Nah, lanjutin ya. Ini contoh berikutnya, nanti saya akan kasih lihat, eee, yang solusinya itu bisa jadi ada di tengah ya. Ini untuk kasus ini solusinya itu ada di tengah-tengah simpul dan bagaimana cara kita bisa infer solusinya ada di situ. Nah, contoh untuk simpul 1,1, profit yang saya dapetin di situ 40, weight-nya adalah 2 kilo, max profit di situ adalah 40. Lihat, ingat, max profit adalah variabel global. Kalau tadi di sini max profitnya 0, di sini kan saya udah dapat profit 1 kan, karena barang 1 udah masuk di sini. Nah, nilai K-nya 3, karena level K akan buat jumlah bobot melebihi kapasitas karung. Sini ya, saya masukin ke dalam rumus, maka saya akan dapat bound-nya tetap 115 dan masih lebih gede dari max profit, maka saya akan expand. Begini seterusnya. Nah, kalau kalian perhatiin di sini, mana tulisnya? Ah, kalau di apa ya namanya ini? Di sisi yang sama, bound-nya itu akan selalu sama tuh. Itu trik. Triknya begitu. Selalu sama. Ya. Nah, terus udah ya. Di simpul 3,1 non promising kenapa? Ya karena weight-nya lebih dari 16, kita backtrack ke atas, kita lahirin anak di sini. Nah, mulai di sini lihat bound-nya udah beda tuh. Bound-nya 80. Kok bisa 80, Bu? Coba perhatiin di ini. Di level itu, di simpul 3,2, liatin, max profit-nya adalah 70. Kenapa 70? Karena barang satu masuk dan barang kedua masuk. 70 kan? Nah, lihat max profit sekali lagi adalah variabel global. Profitnya 70, weight-nya 7, profitnya, max profitnya 70. Nah, ini yang agak beda. Pada saat disimpul ini, kalian itu kan udah punya 7 kilo. Kalian tambahin 5 kilo, 12 kilo kan? Nggak akan bikin lebih dari 16 kilo kan? Ini nih. Ah, maka nilai K-nya kita pilih 5. Bu, ini kan cuma 4. Ya emang begitu, supaya algoritmanya jalan. Gitu ya. Nah, kalian masukin si angka 5 itu ke dalam rumus, maka kalian akan punya angka bound-nya seperti itu. Sebenarnya kalau mau dihitung pakai logika juga bisa. Di sini saya udah punya 40 tambah 30 gitu kan, masih 7 kilo kan. Berarti kan ya udah barang keempat bakal saya masukin semuanya kan, 10 kan. 80 kan ini. Sama aja. Gitu ya. Karena masih promising, saya akan lahirkan anaknya dia. Begitu seterusnya. Bentar ya. Sebentar, seterusnya sampai di sini. Ah, biasanya itu yang membingungkan memang, gue kayak gini nanti muncul di ujian nih, biasanya suka keluar. Ya, nah pada saat di sini lihat, hati-hati. Hmm. Saya berhenti di sini dulu. Saya kasih lihat ada sesuatu yang menarik di sini. Ingat ini saya ambil, ini nggak saya ambil, ini saya ambil, ini nggak saya ambil gitu kan. Di simpul 2,2, profit yang didapat 40 aja, ya kan? Karena di sini kan artinya saya cuma ngambil barang ke satu, barang kedua nggak saya ambil. Max profit yang saya punya 80. Kenapa 80? Ada yang tahu? Nah, Bu, max profitnya ya? Kenapa max profitnya 80?
Karena terakhir di update di apa namanya pengambilan item 1, item 2 sama item 4 itu max profitnya kan bertambah dari 70 jadi 80 jadi update nilai. Ini ya, pada saat di simpul 4,1 kalian akan bisa mendapatkan maksimum profit 80 kan. Nah, terus karena udah habis, kan? Terus bound-nya tidak lebih bagus daripada max profit karena sama kan? Maka kita backtrack. Akhirin ke sini nggak lebih bagus dari bound. Naik lagi, backtrack lagi, itu sekalian ke sini. Nah, si max profitnya itu kan dibawa terus karena dia adalah variabel global. Nah, itu yang saya bilang harus hati-hati. Nah, banyak yang pada bingung di sini. Max profitnya itu jadi di reset lagi, gitu jadi 40. Salah ya? Kan di sini udah dihitung tadi. Max profitnya adalah variabel global. Ingat-ingat max profit adalah variabel global. Variabel global tahu lah ya, kan udah belajar Alpro gitu. Nah, dapat kan max profitnya adalah 80. Lihat, bound di sini itu 98. Kenapa 98? Karena saya masukin barang 40, terus saya tambahin ini nggak masuk kan? Saya tambahin 50 kan 90. Berapa tuh? 12 ya. Ini saya masukin cuma 4 kilo kan? Berarti 4 per 5 dikali 10. Nah, ini cuma 8 kilo berarti kan? Jadi 98 ya. Di sini 90 ini kan 8 kilo. 98. Sama kayak rumus ini. K-nya 4 karena di K4 akan bikin barangnya lebih dari W. Gitu. 98 karena masih promising. Nah, saya akan lanjutin dia. Solusinya ada di setelah ini. Tapi kalian belum bisa akan tahu bahwa ini adalah solusi sebelum menyelesaikan proses ekspansi pohon. Nah, saya kasih lihat ya. Jadi di sini, kok ini udah dikasih tanda Bu? Iya kan, saya ngambil dari buku, kalau dipotong-potong. Di sini kalian punya, lihat hitungan saya di kanan, max profitnya jadi 90, ya kan? Kalau udah berubah ya, saya ambil barang ke satu sama barang ketiga jadi 90, terus bound-nya adalah 98. Max profit 90, bound-nya 98. Masih promising kan? Maka saya akan expand dia. Lihat, saya nggak tahu kalau sebenarnya simpul itu tuh adalah simpul solusi. Nggak tahu saya. Nah, makanya saya harus selesaikan proses pembangunan pohon ini sampai semuanya terbangun dan nggak ada lagi simpul yang promising untuk diekspand. Lihat, saya akan ke sana lagi hingga akhirnya pas di 1,2. Wait, di 1,2 saya menemukan bahwa bound-nya dia adalah 82, sementara max profit yang didapat sementara adalah 90 kan? Maka ini kan jadi non-promising. Maka kalian akan lihat karena non-promising saya nggak akan lahirkan. Karena saya nggak akan lahirkan, saya backtrack ke atas kan? Backtrack ke atas, ternyata simpul akar. Nggak punya anak lagi kan? Maka saya berhenti. Nah, lihat, ketika pohon udah terbentuk, si komputer ketika mengolah ini kan dia nggak tahu sebenarnya solusinya dari mana kan. Nah, itulah kita butuh mekanisme untuk inferensi. Karena saya tahu bahwa tadi max profitnya itu adalah 90, kalian kan bisa tahu si max profit 90 itu ditemukan di simpul mana pada saat ngitung di simpul mana. Di sini kan. Nah, saya akan lakukan inference. Oh, di sini tuh artinya di simpul 3,3 ini saya ngambil barang ketiga, terus saya ke atas, ini nggak saya ambil barang kedua, gitu kan? Oh, ternyata saya ambil barang ke satu. Cara tracingnya kan begitu. Ingat, kalian tidak akan bisa tahu solusi itu ada di simpul mana sampai semua simpul sudah selesai di-expand. Sudah selesai di pruning. Ini pruning nih, kita pruning kan? Di pruning karena non-promising. Begitu. Komentar, pertanyaan? Ibu mau nanya,
Mm-mm. Kalau semisal nanti ujian itu tuh kita harus pakai rumus lengkapnya yang kayak di PPT atau kita bisa pakai yang kayak cara yang ibu tadi, yang kayak langsung dilihat Justru 40, 30 gitu. lebih enak pakai logika ya. Coba Mm-mm. logika itu sebenarnya saya susun untuk ngajar ke kalian aja. Tapi pada akhirnya kita harus bisa membuat model seperti yang di atas itu kan, di sini ya. Kok bisa gitu ya kan? Itu nyambung kan sebenarnya ya. Ternyata ada nilai K di sini yang jadi pada saat saya membuat hitungan pakai berdasar logika tadi sebenarnya kan nyambung juga ke sini. Nah, gimana untuk membiasakan kita untuk bisa bikin model seperti ini ya banyak latihan. Coba deh ikutin latihan-latihan yang di LMS soal-soal sebelumnya nanti lama-lama kalian akan bisa. Nah, itu satu. Yang kedua, seringnya soal ujian itu akan memaksa kalian untuk membuat dulu definisi kayak gini. Definisi constraint-nya apa? Nggak persis banget kayak gini sih. Tapi constraint-nya apa yang dipakai? Saya kasih contoh ya. Contoh soal ujian yang kalian tuh harus mendefinisikan constraint. Di soal ujian, tunggu, saya cariin dulu. Solusi UAS, esai UAS. Ini dia. Karena dosen yang bikin soal itu kan banyak ya. Kita kan harus itu. Yang saya share apa nih? Sebentar. Yang saya share harusnya share screen satu. Nah, saya pakai 3 screen. Contoh, ini pakai branch and bound tapi sebenarnya mirip karena branch and bound sama backtracking cuma beda di simbol mana yang mau dikunjungi duluan gitu doang ya. Coba perhatiin di sini deh. Ini misal knapsack ya. Knapsacknya tapi dimodif nih. Knapsack ada 6 barang yang terkategorisasi ke dalam 3 kelas. Ada protein hewani, sayuran, terus ada barang masing-masing, ada beratnya. Terus kalian tuh diminta untuk milih, si ibu nih mau belanja nih, ada uang tertentu kan, kapasitas karungnya, kapasitas belanjanya gitu ya. Diminta untuk sisa uangnya itu maksimal, artinya uang yang dibelanjain nggak boleh banyak-banyak kan, gitu ya. Terus ini branch area mau branch baru mau backtracking sama aja lah. Minggu depan kita akan masuk ke branch and bond tapi mirip. Terus ada aturan untuk setiap kategori pilih satu aja, jangan dua-duanya. Nah, karena pengen uang belanja minimal, sisanya maksimal, maka pasti kalian akan selalu milih yang murah kan? Nah, gitu. Nah, kalian ditanya upper bound, lower boundnya kayak gimana? Justifikasi, jelaskan formula narasi. Pasti beda kan dengan definisi upper bound atau lower bound. Kapan kita pakai lower bound besok ya? Lower bound kalau kita di TSP. Eh, Definisi upper atau boundnya itu kayak gimana? Pasti beda. Beda sama yang saya tunjukin tadi, tapi nggak jauh beda banget. Agak-agak mirip. Kayak gimana? Contohnya gini. Rada-rada mirip kan? Profit sekarang ditambah dengan kemungkinan profit yang bisa didapatkan, tapi tadi untuk setiap kelas saya cuma boleh milih yang paling minimal dari setiap kategori. Kenapa paling minimal? Ya kan pengen sisa uang belanjanya itu maksimal ini nih. Gak boleh banyak-banyak belanjanya. Gitu. Ini yang saya bilang, kadang kalian tuh harus bikin pemodelan begini. Nah, kalau kalian nggak terlatih untuk menggunakan rumus yang diajarkan di slide atau di kelas, ya nggak akan kepikiran bikin rumus begini kan. Gitu, lower boundnya nih. Gitu ya. Nah, terus not promising-nya, pruningnya itu kapan, non promising-nya itu kapan, yaitu jika total uang yang dibelanjakan masih lebih kecil dari lower bound.
Nah, ternyata solusinya tuh super duper gampang. Ini kemungkinan lower bound-nya adalah kayak gini. Saya akan pilih yang paling murah kan? Untuk setiap kategori saya pilih paling murah 69.000. Terus di setiap level, di setiap kategori saya harus milih kan? Untuk setiap kategori protein tadi milih salah satu. Nah, kalian pasti akan pilih yang paling murah. Pada saat milih yang dia yang paling murah dengan harga 30.000, kalian hitung lower bound-nya lagi. 69.000. Selama total uang yang dibelanjakan masih lebih kecil dari lower bound, maka kita boleh expand. Bla bla bla. Nah, begini. Ada di LMS, Bu? Ada di LMS soal-soal kayak gini. Latihan ya. Begitu. Ya, beginilah. Ini salah satu contoh soal yang kalian harus mendefinisikan bound, terus gunakan bound itu untuk pruning. Bu, saya tuh sebenarnya kalau ngeliat soal kayak gini tuh udah langsung tahu, Bu, jawabannya yang mana. Pasti yang ini 30.000 tambah 24.000 tambah 15.000 gitu ya. Jawabannya gitu kan? Bener kan? 30.000 ini kan? Saya udah pasti tahu jawabannya, Bu. Kan yang ditanya bukan itu. Jawabannya itu pasti kalian udah tahu. Tapi bagaimana kalian menyusun strategi untuk menyelesaikan kasus ini? Gitu. Itu yang dinilai. Gitu ya, namanya juga kuliah strategi algoritma. Tadi Nestle ya? Nestle. Thank you pertanyaannya. Jadi bukan hanya kita bisa ngitung, tapi strateginya itu harus kelihatan. Dan kalau memang kita, ini kan sebenarnya mata kuliah apa? Hal baru bagi kalian. Kita tuh biologic itu ngerti, tapi kita tuh harus menuangkan logik kita itu ke dalam langkah-langkah yang sistematis dan teratur kan, karena mesti bisa dieksekusi sama komputer tuh. Ya namanya juga kita nggak terbiasa, ini adalah bahan baru, ya harus banyak latihan. Kan bukan seperti matematika, fisika, kimia yang kalian pelajari sejak SMP, SMA. Ini kan memang hal baru karena di computer science. Banyak latihan. Ada komentar lain? Ya, Bu, saya mau bertanya, Bu. Hmm. Kalau kategori begini kan yang dipilih juga cuma satu kan per kategori. Hmm. Apakah tetap perlu bond-bond ini gitu? Karena ditanyain. Ya, tapi sebenarnya kalau kita pilih yang minimum aja gitu per Hmm. kategorinya bisa kan? Ya, soalnya nggak terlalu kompleks ya. Apa sih Bu, harus ribet-ribet pakai bound segala? Udah tahu jelas. Kecuali si, iya sih, saya juga nyadar waktu itu ini kenapa sih harus dibikin kayak gini. Tapi ya, ya pada akhirnya, Kayaknya soal ini oh, tidak perlu bond, cukup perlu iya, greedy aja eh, untuk constraint starting nggak pas greedy. untuk branch and bound ya. Contoh yang lain yang, pensi mah udah yang pensi kemarin ya, ya gitu lah. Good catch. Ya, saya lanjutin sedikit lagi. Backtracking agak-agak lucu kadang-kadang. Soalnya nggak agak susah, tapi malah bikin nyusahin mahasiswa untuk ngerjain. Mana si controllernya? Oh, ini dia. Share screen 3. Sedikit lagi ya, saya wrap up. Jadi, mana tadi? Ini ya, backtracking. Pada saat saya terakhir berada di simpul 1,2 gitu, saya berhenti karena di situ kan max profitnya itu sebenarnya yang saya simpan sebagai variabel global tadi udah 90, ternyata boundnya di sini 82. Bound tadi apa tuh? Cita-cita profit ya, cita-cita tertinggi yang bisa didapatkan. Cita-cita profit tertinggi yang bisa didapatkan itu cuma 82.
Sementara max profit yang udah saya pegang 90. Nah, artinya kalau saya telusuri dia, udah susah payah nelusuri, cuma dapat 82 mentoknya, atau udah nggak usah gitu kan. Nah, di sini. Jadi, maka saya backtrack, maka selesai. Nggak ada lagi yang harus ditelusuri simpulnya, maka selesai. Jadi, untuk backtracking sama branch and bound nantinya, minggu depan, branch and bound itu ada 2 gaya nanti. Ada yang breadth first search, ada satu lagi yang nanti ya, base. Cara ngitung bound-nya sama, yang beda hanya di mana simpul yang mau di-expand duluan, gitu doang. Gitu ya. Bedanya cuma situ. Antara backtracking dengan branch and bound, meskipun branch and bound ini ada 2 varian, backtracking cuma ada 1 varian, yang membedakan mereka itu urutan simpul yang harus di-expand tuh yang mana dulu, gitu doang. Gitu ya. Jadi cara ngitung bound-nya sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan hanya simpul mana yang mau di-expand duluan. Nah, simpul mana yang di-expand duluan itu kan menjadikan kalian harus milih mau pakai struktur data stack atau queue. Bahkan kalau di base versus itu kalian harus pakai priority queue. Wes, kenapa ada priority? Minggu depan ya, kita bahas itu. Jadi, untuk exhaustive search versi enhance begini, mau nggak mau kalian harus membuat pohonnya itu lengkap sampai udah nggak ada lagi yang bisa di pruning. Nah, yang jadi masalah adalah kan itu nggak tahu kan sebesar apa pohonnya kan. Ya namanya juga exhaustive search. Kan jangan lupakan ya bahwa backtracking branch and bound itu adalah exhaustive search pada dasarnya. Jadi pasti ruang solusinya itu besar. Nah, cuma kita kurangi supaya jangan terlalu besar. Antara dynamic programming lebih bagus sana dynamic programming gitu ya, karena ya lebih sedikit, dan kalau pakai top down lebih sedikit yang harus kalian hitung kan, gitu kan, ini kan jadi banyak gitu. Kenapa harus belajar ini, Bu? Karena ada beberapa kasus yang kita selesaikan pakai backtracking. Untuk sum of subset tadi kan daripada pakai exhaustive search mendingan pakai backtracking gitu kan, jadi bisa lebih cepat ketemunya gitu ya. Jadi bukan melulu ini jadi useless atau nggak ada gunanya, tapi ya ada suatu saat kita akan menentukan. Nanti kalian bisa lah sambil bengong itu coba-coba cari tahu sebenarnya pada kasus apa sih backtracking ini sama branch and bound ini paling bagus atau optimal dipakai gitu ya. Terus saya mau tunjukin terakhir ini hapus dulu, clear all drawing, wrap up urutan kelahiran dari simpul. Perhatikan panah biru yang muncul di layar kalian kalau backtracking seperti ini. Kita lahirkan begini kan. Ini yang membuat beda. Nah, yang membedakan antara backtracking, saya kasih bocoran dulu, backtracking ini dengan branch and bound di minggu depan, ketika solusinya itu kan bisa jadi entah di simpul yang mana kan, kalau kita mau lakukan knapsack. Nah, ternyata untuk kasus data seperti ini dengan jumlah kapasitas karung seperti ini, backtracking itu kalah dengan branch and bound gitu. Karena dengan branch and bound kalian itu nggak perlu lahirkan simpul ini gitu. Bahkan branch and iya kan, karena levelnya dulu yang dilahirin kan. Tapi jadinya ini ada yang dilahirin di sini nih gitu. Yang di sini kan nggak usah. Nah, tapi si branch and bound itu ada yang lebih bagus lagi, yaitu yang saya sebutin tadi best for search. Ini tuh jadi nggak perlu dilahirin. Ini juga jadi nggak perlu. Jadi jauh lebih sedikit simpulnya yang harus di expand. Lagi-lagi karena kita menambahkan aturan. Jadi sebenarnya yang diharapkan dari kalian adalah pahami dulu cara kerjanya suatu algoritma, suatu strategi algoritma,
kemudian latihan, kemudian berikutnya ketika diberikan kasus yang mirip atau serupa atau yang agak dimodif-modif dikit, kalian itu tahu mesti ngapain gitu. Nambahin constraint kah, nambahin aturan kah, kayak gitu. Itu yang justru diharapkan. Begitu. Udah ini latihan sendiri di rumah ya. Ini ada soal, ini juga minggu depan aja. Nah, algoritmanya sudah saya taruh di slide. Kalau pakai backtracking gimana? Ada pertanyaan terakhir? Komentar? Gampang ya. Enggak. Kalau enggak, stop.